Kita ulang sekali lagi ya. Kita mengatakan yes. Di dalam namanya ada keselamatan kita. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kita. Ya, sekarang kita mau siapkan. Biarlah Tuhan saja yang bekerja bagi kita pada malam hari. Sekalipun kita terbatas pada malam hari ini, tetapi jangan kita sendiri dan kita belajar. Firman-Mu berkatakan beserta maka kuat roh dan jiwaku, tanganku Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan tepat tinggi di tengah hidup. Di tempat Yesus kepada yang menyampaikan. Kita berdoa. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami percaya pada malam hari ini kami mau mempersiapkan hati kami Bapa untuk ditaburi oleh firman-Mu yang akan menjadi rema dalam kehidupan kami dan menjadi renungan dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang mau menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Biarlah apapun yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, biar semuanya berasal daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Halo. Oke. Langsung saja ya. Kita buka dari kitab Yosua pasal 1 ayat 11. Mungkin teman-teman sudah tahu temanya tadi di flyer yang dikirim di grup ya, mengenai siap sedia dalam panggilan Tuhan. Jadi apalagi kita yang STT, Sekolah Tinggi Teologi, tentunya kita udah tahu apa sih panggilan Tuhan itu dalam kehidupan saya ketika saya menjadi STT, masuk sekolah teologi, apa sih
panggilan itu dalam kehidupan saya. Mungkin teman-teman udah tahu dan mungkin teman-teman juga udah mengerti dan memahami panggilan Tuhan itu seperti apa. Nah, kita belajar dari kehidupan Yosua. Mungkin apalagi kita juga udah sering baca firman Tuhan ini, apalagi ayat ini yang bisa menguatkan kita pada malam hari ini. Kenapa saya ambil tentang siap sedia dalam panggilan Tuhan? Karena Yosua itu menjadi teladan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana dia itu menjadi pemimpin. Ketika Tuhan mengutus dia, dia siap sedia tanpa banyak komentar, tanpa banyak alasan, oh kenapa ya Tuhan memilih saya seperti itu. Nah, di ayat 11 ini mengatakan, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Artinya teman-teman, di mana Yosua itu menggantikan Musa untuk menjadi pemimpin di bangsa Israel. Jadi kita tahu bahwa Yosua kenapa dipercayakan Allah. Kenapa Allah nggak memilih yang lain? Kenapa hanya Yosua yang dia pilih? Nanti kita belajar karena alasan Allah kenapa dia memilih Yosua ini. Nah, memang tidak tahulah mudah dan melakukan tugas yang diberikan Tuhan kepada Yosua, dan kita juga nggak tahu kenapa sih Tuhan itu lebih mempercayakan Yosua, padahal masih banyak anak-anak muda yang lebih hebat daripada Yosua, lebih banyak anak-anak muda yang lebih pintar daripada Yosua. Kenapa Tuhan lebih memilih Yosua ini? Jadi teman-teman, kenapa alasan Allah kenapa dia memilih Yosua? Yang pertama, karena Yosua dia memiliki yang namanya kerendahan hati. Dia nggak sombong, karena seorang pemimpin itu tentunya yang Tuhan pilih adalah kerendahan hati. Hatinya tulus untuk melayani dalam panggilan Tuhan. Jadi nggak sembarangan Allah itu memilih, walaupun dia pintar WL, dia pintar musik, kalau nggak dari hati, kalau motivasinya salah dalam panggilan Tuhan, tentunya Tuhan nggak memilih orang itu. Tapi yang Tuhan pilih adalah bagaimana respon kita dalam panggilan Tuhan, bagaimana ketulusan hati kita dalam melakukan panggilan Tuhan. Jadi siap sedia itu maksudnya apa teman-teman? Siap sedia itu berarti ya harus menyelesaikan dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita sebagai orang percaya, sebagai pilihan Allah kepada kita. Nah, sekarang kita belajar dari ayat 11 ini ya, mengatakan bahwa jalanilah seluruh perkemahanmu dan perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikianlah, sediakanlah bekalmu. Bukan masalah bekal ketika kita di sekolah, kita bawa bekal, makanan, dan sebagainya. Yang dimana Yosua itu membawa bekal itu maksudnya adalah kerohaniannya kepada bangsa Israel. Bukan masalah ketika dia dipilih menjadi pemimpin untuk membebaskan bangsa Israel, berarti dia bawa bekal, misalnya nasi, lauk. Jadi bukan seperti itu ya teman-teman. Jadi bekal itu adalah bekal rohani, berbicara tentang nilai kehidupannya. Nilai kehidupan Yosua itu seperti apa sih? Tentunya teman-teman udah ngerti dan udah memahami ayat ini. Jadi bekal itu adalah bekal rohani yang dipegang oleh Yosua. Jadi ketika Tuhan memilih dia, ketika Tuhan memerintahkan dia untuk membebaskan bangsa Israel, sehingga dia berusaha untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, tanpa dia bilang, Tuhan, aku nggak bisa melakukan apa-apa, aku masih muda, aku nggak pandai berbicara, aku nggak tahu apa-apa, dan begini dan begono. Tetapi yang ketika Tuhan memerintahkan dia harus melakukan, dia siap sedia, tanpa memberontak, tanpa dia melawan Tuhan. Tapi di ayat ini, Yosua nggak melawan. Bahkan Musa pun dia bilang sama Yosua, kuatkanlah hatimu, dari ayat 1 sampai 6. Kuatkanlah hatimu dan teguhkan hatimu. Kamu bisa, ketika Allah memilih kamu, berarti kamu harus bisa melakukan panggilanmu itu tanpa kamu mengundurkan diri. Kadang-kala kita kalau udah dipilih menjadi
worship leader, kita udah menyombongkan diri, kita paling hebat di antara yang lain. Ada banyak seperti itu teman-teman. Tapi di sini nggak ada. Yang ikut Zoom malam ini nggak ada. Maksudnya di luar sana. Motivasi mereka dalam melayani Tuhan karena upah, supaya dipuji orang, supaya dinilai orang itu, oh dia lebih hebat dari yang lain. Ada banyak yang saya lihat seperti itu. Kenapa saya ambil judul skripsiku tentang motivasi yang benar dalam pelayanan? Karena saya udah tahu, apalagi teman-temanku yang teologi pun motivasinya dalam panggilan Tuhan masih belum gimana teman-teman. Dia belum memahami panggilan Tuhan itu seperti apa. Sehingga kalau dia melayani, oh aku melayani karena aku dipercayakan. Dia lebih percaya sama manusia. Padahal dia nggak sadar bahwa ketika dia melayani, dia mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Dia memuliakan nama Tuhan dengan suaranya yang bagus. Ini malah bilang, oh suaraku bagus, biar teman-teman yang lain juga memuji saya. Itulah motivasi-motivasi yang salah dalam panggilan Tuhan. Jadi mari kita belajar dari kehidupan Yesua. Ketika Tuhan memberikan perintah itu kepada Yesua, apa jawab Yesua? Aku siap Tuhan. Tanpa kata, aku nggak mau. Dia nggak ngomong seperti itu. Tapi dia bilang kepada Tuhan, aku siap melakukan panggilan Tuhan. Banyak persoalan, tantangan, masalah yang dilakukan Yesua. Tapi Yesua tidak menyerah. Apalagi kita, ada masalah sedikit pun udah kita menjauh dari Tuhan. Ada masalah sedikit pun, ada cekcokan sama teman, kita udah nyerah. Kita lupa baca firman Tuhan. Dulunya kita rajin baca Alkitab, dulunya kita rajin berdoa, tapi ketika ada masalah, ketika kita putus cinta, kita menjauh dari Tuhan. Itu yang merubah kehidupan kita. Jadi kalau kita mengubah kehidupan kita dari kebiasaan kita, di situ kita akan bertumbuh dalam kerohanian seperti Yosua ini. Kita harus belajar dari kehidupan Yosua. Nah, saya akan memberikan poin dari tema kita malam ini tentang siap sedia dalam panggilan Tuhan. Yang pertama adalah tetap tekun dan setia dalam panggilan Tuhan. Jadi nggak apa-apa ya saya mau tanya. Saya juga penasaran. Jadi teman-teman, menurut teman-teman panggilan itu seperti apa sih? Sama siapa ya? Aku tanya. Kak Dubera. Nggak apa-apa ya saya nanya ya. Nggak apa-apa ya saya tanya ya teman-teman. Ini harus ada TK ya, karena saya jawab. Ya, kalau menurut saya panggilan itu harus berdasarkan hati kita sendiri, dan panggilan itu bukan seperti yang saudari Adel sampaikan tadi, bahwa panggilan itu bukan berdasarkan karena manusianya lebih percaya manusia, tetapi panggilan itu harus berdasarkan firman Tuhan, bahkan feel. Makanya kita harus lebih dekat lagi sama Tuhan supaya dapat panggilan itu. Kita bisa mendapat panggilan kita di mana ketika kita dekat sama Tuhan. Menurut saya panggilan. Oke. Makasih Kak. Namanya Kak Duber ya. Oke, thank you Kak. Kalau Kak Budiaman, menurut Kakak panggilan itu seperti apa sih? Oh ternyata ditanya sama aku ya. Iya. Maaf aku nggak bisa buka kamera. Kalau panggilan itu menurut saya itu adalah sebuah anugerah. Kenapa saya bilang itu adalah sebuah anugerah? Panggilan itu berat loh. Tuhan telah memilih dari beberapa yang dipanggil. Kan ada ayat Alkitab dikatakan di situ, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Itu panggilan. Kalau menurut saya, berarti panggilan itu adalah sebuah anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada seseorang itu dan telah dipilihnya sendiri. Jadi kalau ada panggilan itu, tentunya juga ada respon dari seseorang itu. Maka panggilan akan terjawab sesuai respon dari orang itu sendiri. Terima kasih. Oke, makasih Kak Bunyaman.
kalau misalnya saya tanya semua, tentunya waktunya juga ya udah cukup dua aja ya, laki-laki dengan perempuan gak masalah. Jadi jawabannya benar ya. Jadi panggilan Tuhan itu adalah respon kita kepada Tuhan melalui dengan firman-Nya, seperti yang Kak Duber bilang tadi mengenai firman Tuhan. Kalau Kak Budiaman, respon kita, hati kita kepada Tuhan. Nah, jadi poin malam ini saya akan memberikan poin kepada teman-teman supaya teman-teman juga memahami buat apa saya khotbah dengan panjang lebar kalau kita nggak ngerti, kalau kita nggak memahami panggilan Tuhan itu seperti apa. Nah, jadi poinnya itu saya akan memberikan poin minimal 2, yaitu tetap tekun dan setia dalam panggilan. Maksud dari tekun itu yaitu sungguh-sungguh dan berusaha melakukan panggilan Tuhan itu. Bukan hanya Tuhan ketika Dia memilihmu untuk menjadi pengkhotbah yang luar biasa, menjadi berkat bagi orang, tapi kita menyombongkan diri. Oh, Tuhan kan udah memilih saya jadi pengkhotbah yang luar biasa. Berarti bisa lah ya, aku sombong. Berarti aku yang lebih hebat di antara yang lain. Tidak. Tetapi ketika Tuhan memilihmu, ketika Tuhan memerintahkan kamu untuk melakukan firman-Nya, di situ kamu harus bertekun. Kamu bertekun dan sungguh-sungguh berusaha melakukan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Buat apa Tuhan itu memilihmu kalau nggak dari hati? Karena yang Tuhan pilih itu adalah ketika orang itu berserah penuh kepadanya. Seperti itu. Jadi tekun itu adalah kita harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhnya itu apapun persoalan, apapun ujian, masalah yang kita hadapi, wajar lah ya. Namanya manusia tentu diperhadapkan yang namanya masalah. Nah, ketika kita mengalami masalah, tujuannya supaya kita itu menjadi orang yang lebih dewasa. Kita bisa memahami kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bukan berarti Tuhan itu nggak sayang sama kita. Tuhan sayang. Kenapa Dia mengizinkan kita untuk diperhadapkan masalah? Daripada kita hidup di zona nyaman, lebih baik kita diperhadapkan masalah yang membuat kita itu, Tuhan, kenapa sih aku selalu diperhadapkan masalah? Aku nggak mampu Tuhan, seperti itu. Kadang kita menyalahkan Tuhan sendiri, tapi kita nggak tahu di balik itu semua ada rencana Tuhan. Di balik itu semua ada waktu Tuhan dalam hidup kita. Bukan berarti Tuhan itu nggak sayang sama kita. Sayang. Supaya kita itu kembali kepada Tuhan, melibatkan Tuhan, apapun yang kita lakukan, kita melibatkan Tuhan. Artinya di situ ketika kita sungguh-sungguh, ketika kita berusaha dalam melakukan panggilan Tuhan itu, di situ kita akan melihat panggilan Allah itu seperti apa. Karena masih banyak, walaupun dia masih anak teologi, dia belum tahu panggilan itu seperti apa, teman-teman. Di sini saya akan memberikan contoh ya. Angkatanku ada 6 orang. Jadi ini udah semester akhir. Jadi dosen saya itu selalu nanya, kalau kami ada fellowship, dia selalu nanya satu persatu. Kalian ngerti nggak sih panggilan kalian di sini? Apalagi teman-temanku kalau dia dengar ikatan dinas selama 5 tahun, udahlah, ini bukan panggilanku lagi ini. Kebanyakan orang seperti itu. Teman saya sendiri bilang, masa ikatan dinasnya 5 tahun? Ini bukan panggilan namanya. Dia bilang kayak gitu. Dia memberontak, teman-teman. Karena kenapa? Lama banget kuliah 4 tahun, ikatan dinas 5 tahun. Hitunglah semuanya 9 tahun. Ada yang bilang, masa umurku nanti kalau udah selesai 30 tahun, kapan aku mau nikah? Jadi banyak kejadian-kejadian di sini, apalagi yang satu kampus sama saya, mereka sering bilang, padahal aku itu udah sungguh-sungguh di sini, tapi ketika aku mendengarkan ikatan dinas, kayaknya aku nggak ngerti lagi panggilan Tuhan itu seperti apa. Itu yang mempengaruhi pikiran kita, teman-teman. Padahal panggilan itu kan dari Allah, bukan dari dosen kita, bukan dari sesama kita, bukan dari keluarga kita, tapi panggilan Tuhan, panggilan itu adalah berasal dari Tuhan. Jadi kita harus memahami panggilan itu seperti apa. Makanya di kampus kami itu banyak nggak ikatan dinas gara-gara itu, karena kenapa? Mereka belum tahu panggilan itu seperti apa. Apalagi kita yang sekolah teologi,
Ketika kita udah selesai, kita bisa mentransfer sama orang lain yang bukan teologi. Kita bisa menjelaskan pelayanan kita seperti apa, panggilan kita seperti apa. Sama kayak teman saya, ketika dia nggak memahami, nggak mengerti panggilan Tuhan itu, akhirnya dia kabur dan dia nggak mau lagi sekolah teologi. Karena apa? Dia nggak tahu panggilan itu seperti apa. Jadi kita harus tahu dan kita harus pahami panggilan Allah itu seperti apa dalam kehidupan kita. Jadi poin pertama tadi adalah tekun dan setia. Ketika Tuhan memilihmu untuk menjadi dampak bagi orang lain, untuk menjadi berkat bagi orang lain, kamu harus tekun juga. Tekunnya itu sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Sungguh-sungguh dalam panggilan Tuhan. Bukan hanya ketika kita sungguh-sungguh, ketika pasangan kita melihat kita, oh WL-nya bagus ya, suaranya keren. Seperti itu baru kita sungguh-sungguh. Tapi kalau pasangan kita nggak ada, kita nggak sungguh-sungguh. Oh berarti motivasi kita salah. Itu bukan lagi panggilan, teman-teman. Motivasi kita salah. Kita menunjukkan kehebatan kita di depan pasangan kita sendiri. Padahal di atas mimbar itu tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi ketika pasangan kita nggak ada, kita nggak sungguh-sungguh. Tapi ketika pasangan kita ada, baru kita sungguh-sungguh. Apakah itu panggilan? Apakah itu motivasi yang benar? Saya katakan itu bukan motivasi yang benar, itu motivasi yang salah. Jadi mari kita merubah pola pikir kita dalam memahami panggilan Tuhan itu seperti apa. Nah, seperti Yosua, kita belajar dari kehidupan Yosua. Kenapa saya ambil poin dari kehidupan Yosua itu? Karena dia bertekun, teman-teman. Dia rendah hati. Dia nggak sombong. Makanya Tuhan memilih dia di antara banyak orang. Dia mempercayakan Yosua untuk membebaskan bangsa Israel. Pasti kita bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan memilih Yosua? Kita baca kehidupan Yosua itu, mungkin kalau kita baca, kita pahami ayat ini, dia menjadi teladan bagi kita, khususnya yang dipanggil Tuhan untuk masuk teologi. Jangan bilang ketika kita masuk teologi itu, oh itu bukan Tuhan yang memilih saya, tapi dari diri saya sendiri, dari niat saya, sehingga saya masuk teologi. Dan itu bukan Tuhan lagi, itu dorongan pacar saya, keluarga saya, tidak. Tapi kita memahami, kenapa sih saya masuk teologi? Apakah itu semua karena Tuhan? Apa itu semua karena keinginan saya untuk masuk teologi? Kurasa karena Tuhan ya. Percaya tidak percaya, saya sendiri merasakan hal seperti itu. Saya masuk STT teologi itu semua karena Tuhan. Bukan karena saya hebat, bukan karena dukungan orang tua. Memang ketika kita kuliah, pasti orang tua juga dukung supaya kita berhasil. Tetapi ketika kita masuk teologi, itu semua karena Tuhan. Dia memilih kamu di antara banyak orang. Sama seperti kehidupan Yosua. Kenapa Allah memilih Yosua di antara banyak orang? Supaya dia menjadi dampak bagi orang lain. Supaya dia menjadi terang bagi semua orang. Sama dengan kehidupan kita. Ketika kita menjadi anak teologi, tujuannya apa? Ketika kita nanti selesai, bisa menceritakan, bisa bersaksi sama orang lain. Kita bisa menceritakan kasih Tuhan itu seperti ketika Tuhan memerintahkan dia untuk membebaskan bangsa Israel. Di situ Yosua memiliki yang namanya kesetiaan, bukan hanya setia pacar. Dia melibatkan Tuhan dalam segala perencanaannya, teman-teman. Dia melibatkan Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia selalu berdoa. Dia selalu Tuhan. Kadang kita lupa berdoa juga, lupa bersyukur malah. Apalagi kalau kita, ya saya ulangi lagi, apalagi kalau bersyukur. Oh, nggak ada kata bersyukur itu, yakin aku. Saya yakin itu kalau kita ada masalah pun sama teman atau nggak ada kata bersyukur. Saya percaya itu nggak ada kata bersyukur. Yang ada apa? Bawaan kita marah-marah terus, bawaan kita emosi terus. Bagaimana kita bisa merubah kehidupan kita? Kita harus belajar dari kehidupan Yosua, di mana dia menjadi teladan bagi kita.
Sedangkan setia itu adalah, jadi tekun dengan setia itu berbeda teman-teman. Jadi tekun itu adalah di mana kita itu melakukan kesungguhan hati kita sama Tuhan, berusaha dalam melakukan panggilan Tuhan. Nah, bedanya tekun dengan setia itu adalah sikap seorang yang memiliki komitmen. Jadi itu bedanya ya. Tekun dengan setia itu berbeda, sangat jauh. Jadi nggak sama artinya. Jadi tekun tadi adalah sungguh-sungguh dalam panggilan Tuhan, sedangkan setia adalah sikap seorang yang melakukan komitmen. Ketika Yosua dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin, dia juga memiliki komitmen, teman-teman. Dia memiliki komitmen lah sama Tuhan. Oke, saya siap untuk melakukan perintah, untuk melakukan panggilan Tuhan. Berarti itu sebuah komitmen, janjinya sama Tuhan. Kita juga harus bayar harga, teman-teman. Tentu kalau kita melayani, kita harus bayar harga. Nggak main. Ketika kita menjadi seorang pelayan Tuhan, apalagi pilihan Tuhan, nggak mudah, teman-teman. Pasti banyak aja masalah yang selalu membuat kita itu sakit hati. Banyak. Di sini saya udah alami sendiri. Tapi saya belajar dari kehidupan Yosua, ketika dia menghadapi persoalan, ujian, tantangan, dia nggak menyerah. Malah dari persoalan itu, dari tantangan itu dia bangkit. Sehingga Tuhan itu memilih dia untuk menjadi pemimpin yang luar biasa. Sama seperti kita, sebagai orang percaya. Ketika kita diperhadapkan sesuatu, jangan bilang, kayaknya Tuhan itu nggak sayang deh sama aku. Jangan ngomong seperti itu, tapi kita lihat endingnya seperti apa. Ketika kamu diperhadapkan sesuatu, berarti Tuhan itu sayang sama kamu. Supaya apa? Supaya kita nggak terpengaruh sama orang. Tuhan itu mau membentuk kita, sama seperti besi kalau ditempa, supaya dia menjadi kuat, sama kayak kita. Ketika kita diperhadapkan, ketika kita dikucilkan, ketika kita direndahkan, Tuhan itu membentuk kita supaya apa? Supaya derajat kita itu naik, teman-teman. Bukan berarti, berarti aku nggak berharga lagi. Itu kan pandangan manusia. Manusia itu melihat rupa kita. Dia nggak tahu apa-apa. Tapi di mata Tuhan kita berharga. Tuhan itu bilang, kamu lebih berharga daripada yang lain. Kamu bisa, kamu kuat, kamu harus bisa dari yang lain. Jadi kita belajar dari kehidupan Yosua. Nah, itu bedanya tekun dan setia, itu sikap seorang yang memiliki komitmen. Jadi dalam konteksnya itu adalah seperti dalam persahabatan, kesetiaan dan komitmen itu salah satunya dari pasangan kita, orang yang udah pacaran. Tentunya di sini ada yang pacaran ya, pasti ada yang namanya janji, ada yang namanya komitmen, bukan hanya komitmen dalam panggilan Tuhan, pasti dalam membangun hubungan ada komitmen. Tujuannya itu kenapa ada komitmen? Supaya tidak selingkuh, seperti itu. Itu kalau kita menjalin hubungan sama pacar kita. Tapi kalau sama Tuhan itu, ketika kita memiliki komitmen sama Tuhan, berarti jangan menyangkal. Karena kamu udah buat janji, kamu udah buat komitmen sama Tuhan, berarti kamu sungguh-sungguh melakukan panggilan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jadi bedain ketika kita pacaran, aku harus punya komitmen supaya kamu setia, supaya kamu itu nggak selingkuh. Tapi bagaimana komitmen kita sama Tuhan? Kadang kita nggak ngerti komitmen kita sama Tuhan dengan komitmen kita sama manusia sama nggak sih? Tidak sama, beda. Seperti itu. Nah, sama seperti Yosua itu, dia memiliki komitmen, dia memiliki kesetiaan kepada Tuhan, sehingga dia tidak melanggar apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Bahkan dia sungguh-sungguh dalam panggilan Tuhan itu. Tapi kita tahu endingnya dari kehidupan Yosua. Ketika dia sungguh-sungguh apa yang diperintahkan Tuhan, tetapi Yosua itu dia menghasilkan buah yang matang. Itu dari ketekunan dia, itu dari kesetiaan dia kepada Allah. Nah, halo? Ya.
bisa suara saya kedengaran nggak teman-teman? Ya, baru kedengaran. Oh iya, maaf ya jaringan saya kurang bagus karena di sini hujan, jadi jaringannya nggak bersahabat. Oke, jadi poin yang kedua tadi, poin pertama adalah tekun dan setia dalam panggilan Tuhan. Jadi poin yang kedua adalah jangan menyerah. Maksud dari jangan menyerah yaitu tetap kuat, sanggup melewati persoalan yang ada. Itu poin yang kedua. Jadi ketika kita siap sedia dalam panggilan Tuhan, tentunya kita juga tidak mudah menyerah dalam hal apa ketika kita melewati persoalan yang ada. Sama dengan Yosua, dia berusaha melakukan tugas yang diperintahkan Allah kepadanya. Yosua tidak pernah menyatakan kepada Allah, aku tidak bisa, aku udah nyerah. Tetapi Yosua menjalankan tanggung jawabnya. Dia melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Makanya saya memberikan poin yang kedua adalah tidak mudah menyerah. Itu dari kehidupan Yosua. Dia tidak mudah menyerah ketika dia mengalami yang namanya masalah, diperhadapkan dengan persoalan. Nggak mudah loh teman-teman jadi pemimpin. Jadi pemimpin aja udah banyak aja masalah. Tapi Yosua itu dia tidak pernah pikir, oh nanti kalau aku jadi pemimpin, aku nggak ada yang lawan. Tidak. Tetapi Yosua itu tanggung jawab yang diberikan Allah kepada aku. Jadi seperti itu. Nah, jadi Yosua juga bukan hanya dia nggak menyerah, tetapi dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Artinya, ketika kita mengandalkan Tuhan, berarti kita menaruh harapan kita sama Tuhan. Sepenuhnya apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kerinduan kita harus menaruh harapan sama Tuhan. Sama dengan kehidupan Yosua, ketika dia punya pergumulan dalam membebaskan bangsa Israel, dia berdoa sama Tuhan. Dia berserah penuh kepada Tuhan. Karena segala sesuatu itu, kalau kita tidak melibatkan Tuhan, apa yang kita lakukan pasti akan sia-sia. Tetapi kalau kita melibatkan Tuhan dalam segala pekerjaan kita, tentunya akan ada hasilnya. Yakinlah, teman-teman bisa membuktikan sendiri. Nah, Yosua itu kenapa dipilih menjadi pemimpin? Sebelumnya ia merasa, aku tidak bisa, sama seperti yang saya bilang, kenapa Tuhan gak memilih yang lain, kenapa harus saya yang Tuhan pilih, kayak gitu. Pasti ada alasan lain ya kan, ada alasan lain kenapa Yosua itu dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin seperti itu. Dan dia juga berusaha untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi alasan Tuhan, alasan Tuhan itu kenapa dia memilih, kenapa enggak yang lain aja, yang lebih hebat daripada Yosua, kenapa hanya Yosua yang Tuhan pilih? Alasannya karena itu memiliki kerendahan hati teman-teman. Dia tidak sombong, dia memiliki kerendahan hati, sehingga Allah memilih dia menjadi pemimpin di bangsa Israel, untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi itu alasan Allah. Kita harus pahami juga itu alasan Allah kenapa dia memilih Yosua. Kenapa enggak yang lain? Kenapa enggak saya aja dipilih ya untuk memimpin bangsa Israel? Pasti kita ngomong seperti itu. Tapi Tuhan itu melihat dari kerendahan hati seseorang. Kamu harus dijadikan budak, kamu harus siap. Itu namanya kamu harus mengikuti panggilan Tuhan. Karena kita itu kalau direndahkan pun udah emosi, bawaannya pun marah-marah, kayak gitu. Tapi di mana Allah itu mengatakan bahwa ketika aku memilihmu, kamu harus membayar harga. Seperti itu teman. Harganya itu nggak murah teman-teman. Itu membuat kita itu sakit banget. Sakit hati, kecewa, akar pahit. Ya itu harganya ketika Tuhan memilih kita. Nah,
apa teladan yang diberikan, teladan yang kita lihat dari kehidupan Yosua? Halo? Suaraku kedengaran nggak teman-teman? Iya, kedengaran. Oke. Jadi apa teladan yang kita lihat dari kehidupan Yosua? Pertama, karena dia taat kepada Tuhan, dan dia juga percaya kepada pertolongan Tuhan. Nah, dan Yosua juga berhasil dari kekunannya, dari kesetiaannya itu, dia juga berhasil untuk membebaskan bangsa Israel dari pemberontakan mereka. Dia berhasil merubah bangsa Israel untuk berpaling kepada Allah. Itu juga endingnya teman-teman, ketika ketekunan kita kepada Tuhan, pasti hasilnya akan ada. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kita harus belajar dari kehidupan Yosua, di mana keteladanan Yosua itu membuktikan kepada kita sebagai pilihan Tuhan, sebagai orang yang telah mendapatkan panggilan Tuhan itu, berarti kita harus menaati Tuhan, kita harus berpegang teguh dalam firman-Nya, dan kita juga harus sungguh-sungguh dalam pelayanannya. Jadi kesimpulannya adalah kita harus sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, kita harus memiliki motivasi yang benar tanpa ada masalah ataupun karena soal hubungan kita sama yang lain, sehingga itu akan mempengaruhi panggilan kita. Tetapi belajarlah memahami panggilan Tuhan, sungguh-sungguhlah dalam memahami panggilan Tuhan, dan kita juga harus setia dan bertekun di dalam panggilan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita semua. Apakah langsung doa ya Kak Time? Iya, di doa selesai firman. Pak Ketua langsung doa atau gimana Kak? Iya, doa firman dulu. Doa firman. Oh iya, mari kita berdoa. Segala pujian dan hormat hanya bagimu ya Tuhan. Pada selama hari ini kami telah diberkati oleh firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami siap sedia dalam panggilan-Mu, dan biarlah panggilan-Mu ini Tuhan yang menjadi rema dalam hidup kami, agar kami tetap tekun dan setia dalam melakukan panggilan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi suaramu kadubur nggak kedengaran? Halo? Ya. Iya, baru. Oke. Ya, sekarang kita akan lanjut doa syafaat. Atau menyanyi lagi atau langsung? Doa syafaat siapa? Lestari, habis ini apa syafaat yang khotbah. Nyanyi lagu dari Rif aja Kak Dubar, nanti yang doa syafaat yang khotbah. Soalnya waktu kita tinggal 10 menit lagi. Sekali aja lagunya. Sebelum doa kita mau nyanyi satu lagu. Terima kasih Yesus.
Atau Suaranya kedengar nggak kedengarannya? suara saya kedengaran nggak? Oh iya, baru jelas Kak, baru. Berarti tadi pas nyanyi nggak kedengaran. Kedengaran sih tapi putus-putus. Habis ini langsung doa penutup atau ada doa syafaat? Ya, doa syafaat sekaligus doa penutup nanti. Kepada Bang Faad, dipersilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh dipertemukan kembali di dalam persekutuan Komsel Timotius NG saat malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami naikkan setiap doa dan pergumulan kami kepada Tuhan. Namun sebelumnya ampuni salah dan dosa yang kami perbuat agar tidak menjadi penghambat berkat membagi setiap kami saat malam hari ini. Dan terutama ya Tuhan di dalam membangun hubungan relasi kami dengan Tuhan, supaya kami tetap layak di depan Tuhan. Saat malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk Yesus Kristus, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk komsel-komsel yang sudah terbentuk di meja ini, terkhususnya buat Komsel Timotius ini. Kami berdoa untuk anggota, pengurus semuanya Tuhan, kami berkati, berikan kesehatan, kekuatan, biar segala sesuatu yang mereka lakukan, mereka kerjakan, boleh berhasil dan beruntung sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk suku kami Nias tercinta, Tuhan Engkau terus memberkati. Bahkan kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, Tuhan Engkau terus memberkati bangsa dan negara kami, jadi kalau menjadi bangsa yang terus memuliakan nama Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan untuk boleh berbalik kepada Tuhan Allah yang sesungguhnya. Terima kasih juga kami akan berdoa buat setiap para hamba Tuhan yang melayani Engkau, Tuhan. Engkau terus memberkati dan memberikan kesehatan dan kekuatan baru bagi mereka, baik para misionaris dalam negeri maupun luar negeri, para pendeta, para gembala, dari siapapun yang mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka saat malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di bangsa kami, anak-anak Tuhan yang ada di tengah-tengah pemerintah kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan terus yang memberkati semuanya. Terima kasih Bapak, kita akan berdoa bersatu hati saat malam hari ini buat keluarga kami dimanapun mereka berada, baik di kampung halaman maupun di perantauan. Dan mungkin mereka saat ini sedang dalam pergumulan, dalam keadaan kesusahan, kesulitan. Bahkan mereka mungkin saat ini mereka sedang mengalami sakit penyakit. Kami percaya Tuhan, jamahan pemulihan daripada Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Maka akan jalan keluar kepada mereka dalam setiap pergumulan dan masalah dan berbagai problem lainnya. Terima kasih Bapak di surga. Bahkan kami yang sudah hadir di dalam Zoom, di dalam terbit saat malam hari ini, Tuhan berkati kami satu persatu, segala pergumulan kami, masa depan kami, berbagai masalah yang diperhadapkan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan turun bekerja bagi setiap kami. Tuhan turun untuk memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami. Tuhan hadir ke dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak di surga. Kami ucap syukur pada malam hari ini kami boleh bersekutu dengan teman-teman kami untuk memuji dan menyembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur juga malam hari ini kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini yang telah disampaikan oleh hamba-Mu saat malam hari ini. Tuhan, sekiranya Allah Roh Kudus yang terus meteraikan dalam setiap kehidupan kami,
setiap firman-Mu yang kami dengar dan juga yang kami renungkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Kau berkati hamba-Mu yang sudah melayani saat malam hari ini, baik worship leader maupun juga penyampaian kebenaran firman Tuhan saat malam hari. Karena Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, dan terutama juga penting bagi kami yang sudah hadir saat malam hari ini Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Sementara kami akan mengakhiri ibadah kami dan melanjutkan setiap aktivitas kami, dan mungkin kami ada yang langsung istirahat. Sekiranya Tuhan terus menyertai dan memimpin setiap kehidupan kami sepanjang malam hari ini, sehingga besok pagi kami boleh bangun dari tempat tidur dengan kesehatan dan kekuatan barunya daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, kami terima anugerah daripada Tuhan yang Tuhan sudah sediakan, serta berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami menjadi bagian dalam kehidupan kami saat malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.